betapa malam dan celakanya jikalau terus dipenuhi dengan dosa dan pemberontakan kepada Tuhan. Terlalu sering kita meragukan kemahakuasaannya karena tak mempunyai nalar dan logika mengurai rahasia Allah. Ketika pemikiran dan logika ditempatkan lebih dari segalanya, maka akan membawa kita terus ragu dan ragu lagi sampai akhirnya kita tidak mengarahkan hidup kepadanya. Bukankah ini mendukakan Tuhan? Karena itulah saudara-saudaraku, mari datang membawa diri di hadapan-Nya. Sekiranya Dia mendapati kita demikian, kita mohon anugerah pengampunan.
Karena itu dengan nama petunjuk hidup baru dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15. Sebab itu, saudara-saudara, berdirilah teguh tentang perbuatan manusia. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Peliharalah aku seperti biji mangga terhadap orang-orang fasik yang menggagari aku. Mari bersama-sama kita akan merespon Mazmur kebahasan kita dalam Mazmur 25 ayat yang pertama dan ke-7. Saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan sebagaimana yang telah diatur oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Raja. Mari kita persiapkan bacaan kita.
mempersiapkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Sepekan lamanya ya Tuhan, Engkau telah bersama-sama dengan kami. Dan semalam lamanya pun Engkau telah melindungi kami dan menuntun kami dari alamat kami yang berbeda menuju ke rumah-Mu yang kudus di tempat ini. Sehingga Tuhan perkenankan kami berhimpun satu dengan yang lain, menyatukan hati, pikiran, dan hidup kami untuk menyembah Engkau. Dan saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Dan selalu yakin Roh Kudus tidak pernah membiarkan kami, bahkan terus menjaga kami, sehingga apa yang kami dengarkan dari firman-Mu akan menjadi bagian hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Berfirmanlah ya Roh Kudus, sebab sesungguhnya setiap kami anak-anak yang telah setia Kemudahan bait suci pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam umat ini dalam keadaan yang sebelah dan bagaimana kamu melihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya iman di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubbabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat bumi. Demikianlah firman Tuhan, bekerja sebab aku ingin menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku akan tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan membocorkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan membocorkan segala bangsa, sehingga barang indah-indah kepunyaannya segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Kepunyaan pula perak dan kepunyaan pula emas. Demikian firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang sebelumnya. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin. Pembacaan kita berikutnya dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 5, kemudian ayat 13 sampai 17. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 5, kemudian 13 sampai 17. Firman Tuhan tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhubungnya kita dengan Dia. Kami minta kepada kamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat
yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggalkan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia hidup di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan di dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis, dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Amin. Bapak Ibu berdiri, jemaat berdiri, dan kita menyanyi haleluya. Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua dengan judul berikut, pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudara-saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati.
Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah. Karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nats tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikian pembacaan kita, dan berbahagialah kita semua yang tetap mendengarkan firman Tuhan dan tetap memelihara firman itu dalam perjalanan kehidupan kita selanjutnya. Dan dari perikop pembacaan kita ini, ya, kita disebut orang yang berbahagia kalau kita tetap memeliharanya, dan kita menyanyikanlah bahagia. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sehat, selamat hari Minggu, dan shalom. Untuk kita bersama-sama akan menyatakan pujian dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas karya besar yang Ia telah nyatakan bagi umat manusia dan dunia ini, sehingga pada hari ini kita masih tetap bersemangat untuk kemudian datang yang menyatakan kesediaan kita untuk bersama-sama menyembah Tuhan pada hari Minggu ini bersama-sama dengan semua orang percaya pada segala tempat dan samada. Dengan satu penekanan, Dia Allah orang hidup. Sekali lagi, Dia Allah orang hidup. Ya, yang dimaksudkan Dia di situ ialah Tuhan Yesus. Ya, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Dia Allah yang Allah orang yang hidup. Ya, dan setiap orang yang percaya kepadanya, ya, bukan disebut sebagai orang mati, tetapi disebut sebagai orang yang hidup. Nah, kalau anak-anak sekolah minggu, ya, apakah punya semangat untuk hidup?
pun ya sebagai orang tua, kakek nenek, ya dari anak cucu kita ini, ya dari semua anak cucu kita, ya punya semangat yang sama untuk kemudian tidak menjadikan hidup kita menjadi orang-orang yang mati, ya tetapi menjadi orang-orang yang hidup. Ya, ada banyak orang yang hidup tetapi mati. Ya, ada orang yang mati tetapi hidup. Ya, makanya biasa saya katakan, pernahkah kita melihat orang mati nyupi atau pergi maghrib? Ya, kira-kira maghrib belum pernah. Ya, atau biasa ya ada dua pertanyaan, pernahkah kita melihat ya orang mati manjat mangga? Ya, kalau dulu orang Toraja itu ya bisa kasih jalan orang mati katanya. Saya juga belum pernah. Ya, tapi itu orang mati benaran itu. Ya. Dan mungkin juga orang yang mati yang dikasih jalan itu adalah memang benar-benar adalah orang mati. Ya, dan kematian yang mengerikan ya bukan kematian yang pertama, ya tetapi adalah kematian yang kedua. Orang-orang yang tidak percaya salah satu kelemahan kita manusia, Bapak Ibu Saudara, ialah mengandalkan diri, mengandalkan kemampuan, dan ya susah bagi kita untuk mengalahkan diri sendiri. Ya karena itu sering ya kita tidak mengakui kemahakuasaan Tuhan itu seperti Raja Daud. Kalau kita mengakui akan kemahakuasaan Tuhan, pasti Bapak Ibu Saudara dan saya akan sepenuhnya menggantungkan hidup ya kepada Tuhan dalam hidup ini, bukan kepada apa-apa yang lain. Ya termasuk menyangkut soal kekuatan supranatural yang sering diandalkan orang. Ya mungkin iya, tetapi itu sifatnya sementara. Mungkin iya, tetapi ya bukan membawa kepada keberuntungan, tetapi justru sebaliknya membawa kepada kebinasaan. Ya, dan karena itu Raja Daud selalu menjadikan hidupnya berelasi dengan Tuhan dalam hidupnya, mengakui kemahakuasaan Tuhan itu sendiri. Karena itu ia sangat akrab dengan Tuhan. Ya, dan keakraban seperti itulah yang kita harapkan ya tetap tercipta kepada anak-anak kita, anak cucu kita yang akan menjalani inisiasi pada hari ini. Ya, sehingga mereka pun juga bertumbuh seiring dengan iman dan kepercayaan, sehingga ya mereka semua menjadi ya Daud-Daud yang bertumbuh di zaman sekarang ini. Ya, dan mereka pun ya tidak akan pernah menjadi
ya orang yang mati di hadapan Tuhan tetapi menjadi orang yang hidup. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, ya pada bacaan kita yang kedua tadi dari Hagai, terlebih khusus pada ayatnya yang ke-5b, ya di situ berisi penegasan bahwa Tuhan akan menyertai semua orang yang hidup. Ya, bahwa Tuhan akan menyertai semua orang yang hidup. Ya, dan karena itu ya tidak perlu khawatir. Tidak perlu gusar dengan ya berbagai ya macam keadaan di muka bumi ini. Ia akan menyertai setiap orang yang menaruh harap kepadanya. Nakwa basata nakwa ya tak nasa biangang ki puang. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Ya. Kalaupun mungkin ya kita hampir jatuh, pasti Roh Kudusnya akan menggiring kita untuk berbalik arah, bukan kepada jurang kebinasaan, ya tetapi kepada kehidupan. Ya. Dan karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, ya dalam Tesalonika pembacaan kita tadi, ya Rasul Paulus juga menegaskan kepada orang percaya pada waktu itu dengan mengatakan, Dialah yang memilih kamu. Iya. Dialah yang memilih kamu sejak semula. Bahwa Yesuslah yang telah menetapkan, yang telah menentukan sejak semula. Ya sekalipun ada banyak pengajaran-pengajaran yang palsu yang hadir pada waktu itu, ya tetapi Rasul Paulus menegaskan kepada umat Tuhan bahwa jangan pernah khawatir ya menyangkut soal iman kamu. Ya, karena Tuhan Yesus ya sejak semula sudah menetapkan, sudah menentukan kamu ya menjadi orang yang hidup, menjadi orang yang dipilih oleh Dia. Ya, dipilih bukan untuk dibinasakan tetapi dipilih untuk hidup. Ya, menjadi orang yang diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Dan kemudian tidak hanya sekedar untuk diselamatkan dan menikmati keselamatan itu, ya tetapi orang yang hidup itu dipanggil untuk menjadi teladan bagi semua orang. Ya sama seperti ya kehidupan orang-orang percaya kepada Kristus pada awal-awal ya pertumbuhan dan perkembangan ya jemaat Tuhan pada waktu itu. Tanpa mereka berbicara tentang Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, ya melalui gaya hidup mereka, ya yang mereka nyatakan dengan penuh kasih, orang lalu kemudian bersimpati, lalu kemudian dengan itu mereka mengumpulkan diri bersama-sama, dan orang yang mati, ya lalu kemudian menjadikan hidup mereka hidup karena iman percaya kepada Kristus. Ya jadi keteladanan kita sebagai anak-anak Allah baik itu melalui perkataan maupun perbuatan itu penting sekali. Ya jangan disepelekan itu. Ya jangan disepelekan. Ini penting sekali. Ya bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya jangan sampai karena melalui kita lalu kemudian ya orang lain ya mencela Yesus. Ya dan seterusnya. Jangan kita yang menjadi penyebab di mana orang lain mencela ya iman kita kepada Kristus. Ya dan kemudian melalui bacaan utama kita pada saat ini Bapak Ibu saudara-saudara, ya di situ kita mendengarkan ya pertemuan antara Yesus dengan orang Saduki. Ya kita tahu Bapak Ibu saudara-saudara bahwa orang Saduki ini adalah ya pemimpin orang Yahudi. Ya ada beberapa kelompok-kelompok yang terkait dengan itu, dan salah satu diantaranya adalah orang Saduki. Ya orang Saduki ini komunitasnya terdiri dari ya sebagian besar dari ya para imam dan juga ya aristokrat. Ya jadi orang-orang kaya. Ya kumpulan orang-orang ini Bapak Ibu saudara-saudara, mereka tidak percaya kepada kebangkitan. Ya,
Sekali lagi bahwa mereka tidak percaya kebangkitan, dan sampai sekarang ini ada banyak orang yang tidak percaya kepada kebangkitan orang mati. Ya, dan mudah-mudahan tidak lagi orang Kristen yang meragukan tentang hal itu. Mereka yakin ya bahwa benar bahwa ada kebangkitan orang mati. Tidak akan mungkin Yesus bangkit dari antara orang mati kalau tidak akan ada kebangkitan. Ya, karena ada kebangkitan, dan karena itu ya, Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, mengalahkan, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya menjadi orang-orang yang hidup. Ya, pertanyaan di situ ya tentang hal itu, bagaimana ini dengan Tuhan Yesus? Ada seorang perempuan ini bersuamikan, lalu kemudian suaminya yang pertama mati. Ya, dan kemudian suami yang kedua yang adalah saudaranya sendiri juga mati juga. Demikian pun juga dengan yang ketiga sampai ketujuh. Ya, suaminya ya semua bersaudara. Ya, dan menurut hukum Musa itu dibolehkan. Ya, dibolehkan seorang istri mempersuamikan ya saudara suaminya yang pertama kalau tidak punya keturunan. Untuk apa? Untuk meneruskan keturunan itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, dia katakan bagaimana itu Tuhan Yesus? Siapa yang menjadi suaminya nanti di surga itu? Ya, kira-kira dari kemukate rampo tu tobaine yang hadir sekarang ini yang lebih dari 2 kali bersuami. Den, ya, tak le, ya kemuannya kapang mungkin den, ya lebih dari 3 barangkali. Ya, ada teman saya itu sudah 3 kali beristri dia. Ya, mudah-mudahan kalau ya nanti ya tidak bertanya siapa nanti yang akan menjadi istri saya di surga. Siapa yang akan menjadi suami saya di surga. Nah, dalam kaitan dengan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ya Yesus sudah menegaskan bahwa urusan surga itu bukan urusan kawin dan mawin. Ya. Itu urusan di dunia. Ya. Jadi jangan lagi ada orang Kristen yang bertanya dalam dirinya bahwa nanti kalau saya ke surga, ya saya akan mencari istri saya, suami saya. Kumua mukilale siapa raka? Aku te mukilale siapa raka? Nako pengisu eta emiato. Tidak ada lagi semuanya itu. Karena apa? Semua orang-orang yang di atas itu ya tidak ada lagi dalam pikirannya kumua. Ya, lah si pacaran, landaka calon, ya, kumala di parampo, ya, kumala lempa tuak la nairu, lan niru bir, lan niru captikus, ya, kumala berduka, la menderita, akan makan dan minum kenyang-kenyang. Sudah tidak ada semuanya itu. Karena apa? Karena tubuhnya sudah diubah dari tubuh jasmani menjadi tubuh rohani. Ya, termasuk ya jangan lagi kita saling mencari di atas semua. Ya tuh pisan anggota gereja rajar kokah. Ya. Anggota jemaat berikan ya kule. Iya. Iya kutira ko pisan joko kelompok talu. Ya, nah kami kelompok misa. Tidak ada lagi semuanya itu. Ya, tidak ada namanya gereja Toraja di atas. Tidak ada lagi gereja Katolik di atas. Tidak ada lagi ya gereja-gereja, denominasi gereja yang lain. Yang ada itu adalah ya orang-orang yang telah diubahkan oleh Tuhan, yang sudah hidup dalam kemuliaan Tuhan. Jadi tidak akan pernah berpikir lagi tentang hal-hal yang ada di dunia ini. Ya, mereka ya dengan penuh sukacita lalu kemudian
ya melayani Tuhan. Itu bisa kita alami kalau kita menjadi ya orang yang hidup. Karena apa? Karena Tuhan yang Bapak Ibu Saudara dan saya sembah bukan Allah yang mati, ya tetapi Allah yang hidup. Ya karena itulah ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya pada hari ini anak kekasih kita Joas. Ya sang mai kukan ni Indo na solambena nandi mau misalnya Joas. Sang ibang ni Jo panggilanna. Ya supaya gampang. Ya, bisa nenek nah sola kakeknya. Sepakatkan sang mai kumua le sang ibang mojo. Ya. Sehingga kalau ada pertanyaannya Jo nanti kepada orang-orang, ya orang akan menjawab, oh iya Jo. Ya seperti itu. Atau iya Jo. Ya. Akan menerima baptisan kudus. Ya, mengapa harus dibaptis? Ya, ada beberapa alasan itu dan saya sudah sampaikan. Yang pertama, alasan bahwa dari kandungan sampai lahir anak kita dikandung dan diperanakan dalam dosa. Yang kedua, bahwa Yesus datang ke dalam dunia juga untuk anak-anak, bukan hanya untuk orang dewasa. Yang ketiga, ya supaya anak-anak kita pun juga menerima tanda dan materai ya pengampunan di dalam Yesus Kristus. Ya, jadi tidak boleh kita menjauhkan anak-anak itu dari ya menerima baptisan kudus karena mereka adalah anak-anak Allah dan ahli waris kerajaan Allah. Ya, itulah alasan-alasan mengapa ya anak-anak kita diberikan haknya sebagai warga kerajaan Allah. Ya, dan kemudian ya saudara kekasih kita saudari kekasih kita Intan Febriani ia akan menyatakan ya pengakuannya menjadi anggota Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya. Ya. Mengapa hanya mengaku dan tidak dibaptis? Karena memang kamu dibaptis lah ya. Intan toh memang kamu dibaptis. Ya, memang kamu kukuala kau Intan kumua. Prinsip kita Gereja Toraja dan gereja yang sama dengan Gereja Toraja ialah orang itu dibaptis hanya sekali untuk seumur hidupnya. Ya, sekali untuk seumur hidupnya. Termasuk ketika mau melaksanakan wisata rohani dan ada pendeta yang mau membaptis di sana, kuabami kumua, mangka aku dibaptis di Indonesia, Jo Indonesia. Ya, seperti itu. Ya, sebab kalau misalkan tidak mengakui baptisan dilaksanakan di Indonesia, lalu mau dibaptis di sana, itu berarti bahwa tempat di sana itu dijadikan dewa baru, berhala baru. Ya, dan Tuhan tidak suka untuk menjadikan ya tempat atau sesuatu hal untuk kemudian ya ditukar dengan Tuhan. Ya, dan kemudian anak-anak kita pada hari ini akan menjalani proses inisiasi yang sudah dipersiapkan oleh pengurus dan guru-guru sekolah minggu. Ya, luar biasa. Ya, kerja keras dari segenap guru-guru sekolah minggu ya untuk kemudian membimbing anak-anak kita. Ya, kita yakin dan percaya bahwa bimbingan mereka tidak menjadi sia-sia ya, dan menjadikan anak-anak kita pun juga menjadi anak-anak yang hidup dan mempercayai Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, ya dalam keadaan teduh di tempat kita masing-masing, mari kita tetap memohon kepada Tuhan ya supaya kita tetap dijadikan sebagai orang-orang yang hidup bersama dengan anak cucu kita. Tuhan Yesus terus menolong dan memberkati kita semua. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa dan kita mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama
mengikrarkan akan pengakuan iman kita, dan bersama dengan segenap orang percaya pada segala tempat dan zaman kita mengikrarkan pengakuan berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada kebangkitan lagi dan hidup yang kekal. Amin. Hanyalah Yesus Juru Selamat. Hanyalah Yesus Juru Selamat, Dialah sumber hidup bakal. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan menyatakan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan, dan kita akan dituntun melalui nats persembahan dalam Hagai pasal 2 ayat yang ke-9. Milikulah perak dan milikulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sembari kita menjalankan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan, kita menyanyi PKJ 145. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Syukur
berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku berlutut di hadapan-Mu, aku serahkan jiwa raga, karena Engkau menebus hidupku. Utuslah aku jadi saksi. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Kita mengulangi baiknya yang pertama. Aku melangkah ke rumah Tuhan, dalam iringan umat Kristus. Ku mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Bersama-sama persilakan persembahan pujian dari vokal grup Adam Voice. Dengan kasih dipersilakan. Setelah vokal grup Adam Voice, dipersilakan paduan suara Via Dolorosa.
Ya, puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas persembahan pujian yang sudah dinyatakan oleh vokal group dan juga paduan suara. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus terus memberkati. Dan saatnya kita masuk dalam akta khusus. Dan dalam akta khusus ini ada sedikit perubahan. Ya, berhubung anak kita akan mengalami inisiasi, juga nantinya ada proses penumpangan tangan, jadi kita tempatkan pada bagian kedua dan pengakuan oleh saudara kekasih kita Intan di urutan yang ketiga. Ya. Dan yang pertama yang akan kita laksanakan ialah baptisan kudus untuk anak kekasih Gavindra Joas Richard, anak dari Bapak Richard Demas Aris dan Ibu Dian Leris Kurniati. Dan saya akan membacakan formulir sakramen perjamuan kudus untuk anak-anak. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa, sehingga kita tidak dilahirkan kembali. Kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memateraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka. Karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan dikau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis, karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Dan saudara-saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, disilahkan berdiri. Saudara-saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu lalu menyerahkan anak-anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya, sehingga mereka patut dibaptis?
Apakah engkau yakin Richard Demas Aris? Ya, saya yakin. Dian Leris Kurniati? Ya, saya yakin. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah engkau mengaku Richard Dimas Aris? Ya, saya mengaku. Dian Leris Kurniati? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah engkau berjanji Dimas Aris, Richard Dimas Aris? Ya, saya berjanji. Dian Leris Kurniati? Ya, saya berjanji. Terima kasih. Gavindra Joas Richard. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan melaksanakan inisiasi ya kepada Sekolah Minggu Gereja Toraja. Di sini pun juga sudah disiapkan naskah inisiasi ya dari pengurus pusat. Saudara-saudara, saat ini kita akan mengadakan inisiasi terhadap anak-anak kita. Inisiasi dilayankan oleh Gereja Toraja untuk mengantar seorang anak menghadapi suatu peralihan dalam sebuah proses tumbuh kembangnya, baik sebagai pribadi maupun sebagai seorang murid Yesus dalam komunitas berjemaat. Mereka adalah kelas balita ke kelas kecil. Ivana Naura Kasih Bandaso, Felicia Kimberly Kesa, Vanessa Gloria Teko, Jelita Amoreisa Putri,
Elianora Bulo Patanggu, Nasaret Eltia Pakabu, Cleo Epaphroditus Panglomba, Chloe Gafrila Mardoni, Gabriel Karis Kondongan, Indah Padaunan, Giovanno Hiroki Masuli, Christian Alexander Sikin, Marcel Christian Malangi, Hanela Glorio Sitompul, Nagita Mikaela Layuk. Nah, itu 16 orang ya anak balita ke kelas kecil. Dari kelas kecil ke kelas besar. Felicia Garvila Rossi Seru, Alvaro Gabriel Patanda, Belvania Pamangin Pasomba, Emric Godwin Sombe, Leni Kristi Kappa, Narwastu Putri Pakabu, Magel Heinz Marlon Mariwa Tiku Padang Pasalli, Absalom Kwan Edward, Sofianti Dolen, Melona Putri Tandilino, Oswald Jetro Limban Pongtuluran, Renaldi Dwi Bintang Sampenana, Kif Putra Van Rik, Gabriel Febrianto Sarira, Brian Patandianan, Lee Cleo Widio, Nikita Florencia Elisa, Cheryl Natasha Liorape, Devita Ambun Baturante. Nah, itu ke-19 anak besar, jadi jumlah keseluruhan 35. Ya, saudara-saudara, kita bersyukur karena anak-anak kita telah menerima pendampingan, pengajaran, dan pelayanan gerejawi sehingga dapat melalui suatu tahapan pemuridan melalui sekolah minggu Gereja Toraja, yaitu dari kelas balita ke kelas kecil dan kelas kecil ke kelas besar. Anak-anakku, Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu sehingga mengaruniakan keselamatan kepada kamu. Teruslah bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih untuk menyongsong perwujudan jadi Allah yang merancang masa depan yang penuh harapan, damai sejahtera. Rekan guru sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, pujilah Tuhan dengan segenap batinmu karena Dia telah berkenan memakaimu untuk tugas mulia ini. Selamatlah kamu yang telah mengantarkan anak-anak kita hingga titik ini. Lanjutkanlah karya mulia ini sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya para orang tua dari anak-anak ini, kamu telah menerima karunia dari Tuhan melalui anak-anak ini, baik sebagai persekutuan keluarga maupun sebagai jemaat. Teruslah mendampingi mereka dan ingatlah perjanjian yang pernah kamu buat dengan Allah untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka.
Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Dengan kasih disilahkan kepada Bapak Pendeta untuk tetap di tempat, dan kepada perwakilan Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya, Komisi OIG, serta Ketua Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya untuk maju ke depan dan bersama-sama dengan Bapak Pendeta akan memberikan ucapan selamat serta bingkisan hadiah kepada adik-adik yang telah diinisiasi hari ini. Dengan kasih disilakan. Kepada rekan-rekan guru sekolah minggu mohon untuk mengambil bagian. Baik, untuk kelas yang telah diinisiasi hari ini adalah kelas balita ke kelas kecil dan dari kelas kecil ke kelas besar yang berjumlah 35 orang. Yang pertama adalah dari kelas balita ke kelas kecil atas nama Ivana Naura Kasih Bandaso. Selanjutnya Felicia Kimberly Kesa. Vanessa Gloria Teko. Kepada adik-adik sekolah minggu untuk persembahan syukurnya diletakkan di sebelah sini ya. Di sebelah kiri yang Kakak Wulan tunjuk. Selanjutnya Jelita Amoreza Putri. Eleanora Bulo Patanggu. Nasaret Eltia Pakabu. Cleo Epafroditus Panglomba. Chloe Gavrilia Mardoni. Karisa Kaili Aksaya. Gabriel Karis Kondongan. Indah Padaunan. Giovanno Hiroshi Masuli. Christian Alexander Sikin. Marcel Christian Malangi.
Hanela Gloria Sitompul. Nagita Mikaela Layuk. Demikian untuk 19 orang yang berpindah dari kelas balita ke kelas kecil. Selanjutnya untuk kelas kecil ke kelas besar, Felicia Garvila Rosi Seru. Alvaro Gavriel Patanda. Belvania Pamangin Pasomba. Emric Godwin Sombe. Lani Kristi Kappa. Narwastu Putri Pakabu. Magel Heinz Marlon Nariwa Tiku Padang Pasali. Absalom Kwon Edward. Sofianti Dolen. Melona Putri Tandilino. Oswald Jethro Limban Pongtuluran. Renaldi Dwi Bintang Sampenana. Kiev Putra Van Rich. Gabriel Febrianto Sarira. Brian Patandianan. Lee Cleo Widio. Nikita Florencia Elisa. Cheryl Natasha Liora P. Dan yang terakhir Devita Ambon Batorante. Ada beberapa adik-adik kita yang tidak sempat hadir dikarenakan sakit dan ada halangan yang tidak bisa
mereka hadir untuk saat ini. Untuk perwakilan Komisi OIG, Kakak Aris sebagai Ketua Sekolah Minggu dan juga Bapak Pendeta, rekan-rekan Gora Sekolah Minggu dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik Sekolah Minggu, kita akan berdoa setelah ini. Mari kita semua dalam sikap berdoa. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan melaksanakan penerimaan saudara kekasih kita Intan Fevriani untuk menjadi anggota Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh pimpinan Roh Kudus, saudara-saudari Intan Fevriani telah datang di sini untuk mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya pengakuan Gereja Toraja, agar nyata bahwa saudara kekasih kita Intan Fevriani dengan tulus dan ikhlas menjadi anggota Gereja Toraja. Saya persilakan kepada saudara Intan Fevriani berdiri dan menjawab pertanyaan berikut. Pertama, percayakah engkau dengan sungguh bahwa Alkitab adalah firman Allah yang berisi pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, yang isinya diterangkan dalam pengakuan iman Gereja Toraja? Apakah engkau percaya, Intan Fevriani? Ya, saya percaya. Terima kasih. Yang kedua, mengakukah engkau dengan sungguh bahwa Tuhan sudah mengadakan perjanjian dengan orang-orang dewasa dan dengan anak-anak, sehingga walaupun anak-anak belum mengetahui arti baptisan kudus, mereka tidak boleh dihalangi untuk menerima tanda materai anugerah Tuhan itu? Apakah engkau mengaku, Intan Fevriani? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah engkau untuk memegang teguh pengajaran firman Tuhan, mengasihi dan melayani Tuhan dengan setia, melawan dosa dan segala keinginan jahat, yang bersedia menaati pengakuan iman Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja, serta tunduk dan patuh di bawah nasihat dan teguran gerejawi apabila engkau dalam pengajaran dan perhidup menyimpang dari kehendak Allah? Apakah engkau berjanji, Intan Fevriani? Ya, saya berjanji. Terima kasih. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil engkau dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan engkau. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat.
Untuk itu mari kita berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami dalam ibadah ini. Kami diperkenan untuk menyatakan persembahan syukur kami melalui pundi-pundi persembahan dan juga melalui kotak persembahan dan juga melalui amplop-amplop persembahan dan berbagai macam bentuk persembahan-persembahan yang kami nyatakan anak-anak-Mu. Kami yakin Tuhan berkenan untuk memakainya untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja dan jemaat-Mu. Dan kami yakin yang masih ada pada kami pun Tuhan berkati dan kami gunakan secara baik dan benar. Firman-Mu telah kami dengarkan bersama, kami percaya bahwa firman itu akan terus menguatkan kami. Dan kami bersama-sama tetap menjadi orang yang hidup di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menyiapkan tempat bagi kami di surga. Itu menjadi pengharapan kami seterusnya Tuhan. Dan kami bersyukur anak kekasih kami Jo telah menerima pelayanan baptisan kudus hari ini. Dan kami yakin anak kekasih Jo Tuhan tetap memberkati dalam tumbuh kembangnya dan memberkati kedua orang tuanya, kakek nenek dan segenap keluarga yang ada di sekitar mereka. Ya, sehingga anak kekasih Jo akan bertumbuh dalam kasih Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, akan pelaksanaan inisiasi sekolah minggu Gereja Toraja hari ini boleh dilaksanakan. Kami yakin ke-35 anak kami bersama dengan anak-anak kami yang lainnya, Tuhan tetap memberkati mereka dalam tumbuh kembangnya dan juga dalam pendidikan mereka masing-masing. Dan kami yakin pengurus dan segenap guru-guru sekolah minggu Tuhan berkati. Dan Tuhan tetap menyertai mereka. Dan Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk tetap melanjutkan akan pelayanan ini untuk kemuliaan Tuhan. Dan juga kami bersyukur bersama-sama bahwa dalam ibadah ini saudara kekasih kami Intan Febriani telah menyatakan pengakuannya dan kesiapannya untuk menjadi anggota Gereja Toraja, terlebih khusus di jemaat Beringkanaya di tempat ini. Kami pun yakin dan percaya bahwa saudara kekasih kami Intan Febriani akan Tuhan tetap pelihara dalam kehidupannya setiap hari dalam melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan anugerahkan dan juga untuk rencana-rencana ke depan. Kasih dan pemeliharaan-Mu Engkau tetap nyatakan kepada saudara kekasih kami Intan Febriani. Ya Bapa kami di surga, kami yakin dan percaya bahwa kasih dan pemeliharaan-Mu Engkau tetap nyatakan bagi kami sebagai anak-anak Tuhan. Terlebih khusus ya Tuhan, kami bersyukur bersama-sama dengan beberapa saudara-saudara kami yang dalam pekan yang lalu bahkan sampai pada hari ini, seperti yang Tuhan nyatakan kepada Rizky Sulfianto, Tita Gracia Tandi, Keisha Metris Tangiluang, dan Felicia Putri P. Tanggulungan, yang mana masing-masing Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka hari ini. Dan juga buat saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan usia kelahiran mereka pekan yang lalu bahkan sampai pada pekan ini. Kiranya sukacita yang bersumber daripada-Mu tetap menjadi bagian dalam hidup mereka. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia perkawinan mereka, baik pada pekan yang lalu, hari ini, bahkan dalam sepanjang pekan ini. Tuhan kiranya sempurnakan sukacita saudara-saudara kami. Dan juga kami bersyukur atas pertolongan-Mu yang Kau nyatakan kepada anak-anak-Mu, yang Kau telah nyatakan kenaikan pangkat, kenaikan golongan, dan kenaikan jabatan, yang juga selesai dalam studi dan sembuh dari sakit penyakit yang dialami. Kami juga bersyukur bahwa alat-alat yang kami gunakan dalam ibadah ini boleh berfungsi dengan baik. Dan setiap kami anak-anak-Mu yang mengambil bagian, yang berperan dalam ibadah ini, kami yakin bahwa pelayanan kami bersama tidak menjadi sia-sia. Bahkan dalam pelayanan selanjutnya pun Engkau tetap memakai kami semua bersama dengan saudara-saudara kami yang lain untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama dengan majelis gereja, pengurus OIG, guru sekolah minggu, para pekerja gereja dan tenaga magang, sehingga kami semua melayangkan pelayanan itu dengan penuh sukacita. Kami yakin dan percaya Tuhan,
bahwa Tuhan tetap memberkati keluarga kami Bapak Frederick Ampang atas kelahiran anak kekasih, dan bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Sumarno juga atas kelahiran seorang anak. Dan kami yakin bahwa kedua keluarga kekasih kami ini Tuhan tetap memberkati dan bersukacita, dan memberkati ibu kekasih yang baru melahirkan dan anak kekasih yang baru lahir pun juga Tuhan kuatkan, dan kedua anak kekasih yang baru lahir dapat bertumbuh dan menjadi milik Tuhan. Dan Tuhan pulihkan kedua ibu kekasih yang baru melahirkan, sehingga kondisi fisik mereka kembali pulih dan kuat dan sehat senantiasa. Kami bersyukur bersama-sama Tuhan dengan saudara kekasih kami, keluarga Ade Elim Tandek dan keluarga Benyamin Toto yang sudah menyatakan diri untuk kemudian bergabung di Jemaat Biringkanaya di kelompok 6 dan kelompok 5. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap menguatkan keluarga kekasih kami, Ade Elim Tandek sekeluarga, bersama dengan Bapak Benyamin Toto sekeluarga, sehingga kami tetap dengan penuh sukacita membina persekutuan ini untuk kemuliaan Tuhan. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk beberapa anak-anak-Mu yang berada dalam keadaan sakit, seperti yang masih dialami oleh Bapak Simon Datte, yang dialami oleh Ibu Berta Rara Allobua, Sherin anak dari Bapak Barnabas de Menanga, Diandra anak dari Bapak Roni Sampelintin, Bapak Pendeta Sulaiman Batti dan istri, keluarga dari Bapak Set Epang, Ibu Maria Pagiling, Bapak Yusuf Poli Maseleng, Angel dan Ayu, Bapak Ananias Ganggang, Oma Cio, Nyonya Damaris Solon, Bapak JB Kondongan, Jelita, Ibu Simka Tangiluang, anak kekasih dia, Bapak JB Kondongan. Itulah anak-anak-Mu ya Tuhan, yang telah kami sebutkan nama mereka satu persatu. Dan juga bagi anak-anak-Mu yang lain yang dalam kelemahan tubuh, namun kami belum sempat menyebutkan nama mereka satu persatu karena keterbatasan informasi. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir melawat mereka, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir untuk melawat mereka, memberkati keluarga, memberkati dokter, memberkati para perawat, memberkati makanan dan air minum yang mereka konsumsi, demikian dengan obat-obatan, sehingga kesehatan mereka berangsur menjadi pulih dan kembali kuat dan sehat senantiasa. Kami yakin dan percaya bahwa anak kekasih dia, Tuhan tetap berikan kondisi fisik yang baik dalam persiapannya untuk proses melahirkan di rumah sakit Siloam. Kami percaya kasih Tuhan Engkau tetap menyatakan kepadanya sehingga kondisi fisiknya tetap stabil, dan ketika ia melahirkan, ia pun dapat melahirkan dengan baik. Ya Bapa kami di surga, kami yakin dan percaya bahwa setiap anak-anak-Mu yang mengalami duka cita atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi, kami yakin Tuhan hadir menghibur mereka, seperti yang masih dialami oleh Ibu Yudit Limbong sekeluarga dan Bapak Beni Tumbo atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi, yang juga yang dialami oleh
Bapak Haris Rante atas meninggalnya nenek terkasih di Toraja. Kami percaya Tuhan hadir untuk menguatkan melalui kuasa Roh Kudus, menghibur mereka sehingga mereka kuat dan sehat, mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan apa yang akan dinyatakan kepada orang-orang yang kami kasihi, yang telah Engkau panggil dari tengah-tengah kami semua. Kami semua yang hadir Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa hadir menolong kami. Kami yakin bahwa Tuhan tetap memberkati anak-anak kami, cucu cicit kami, saudara-saudara kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami karena pendidikan dan pekerjaan mereka. Kami berdoa bagi mereka ya Tuhan, bersama juga dengan anggota keluarga mereka masing-masing. Dan kiranya kami senantiasa hidup saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya Bapa kami di surga, kami yakin bahwa sepanjang minggu ini Tuhan tetap memberkati akan ibadah-ibadah yang kami lakukan, sehingga semua boleh terlaksana dengan baik, dan setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalamnya pun Tuhan tetap pakai. Kalau sebentar kami akan kembali ke alamat kami Tuhan, kami yakin Tuhan menjaga kami, baik yang berjalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan, dan Tuhan tibakan dengan penuh selamat. Dan demikian juga untuk gereja-gereja Tuhan, kami yakin Tuhan tetap memberkati kami bersama untuk melakukan misi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Juga pemerintah bangsa dan negara kami yakin Tuhan berkati, dan juga untuk perdamaian dunia. Dan juga bagi mereka yang hidup dalam penderitaan karena berbagai sebab, baik karena peperangan maupun karena bencana alam dan sebab-sebab yang lain. Ya Bapa kami di surga, inilah doa kami. Doa yang kami sampaikan kepadamu beralaskan kasih Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita akan mendengarkan penekanan warta. Yang pertama, kembali akan dilaksanakan inisiasi untuk sekolah minggu pada tanggal 16 November 2025 di minggu depan. Untuk kelas besar ke kelas remaja dan kelas remaja ke kelas PPGT. Dan diinfokan bagi adik-adik yang telah mengikuti inisiasi pada saat ini untuk tinggal sebentar kalau selesai ibadah untuk menerima bingkisan. Ya sekali lagi bagi adik-adik yang telah inisiasi untuk tinggal sebentar nantinya setelah ibadah untuk menerima bingkisan. Informasi selanjutnya disampaikan kepada kita semua warga jemaat Biringkanaya. Informasi kerja bakti bersama OIG Jemaat Biringkanaya edisi November. Kegiatan kerja bakti di lingkungan gereja yang akan dilaksanakan bersama OIG Jemaat Biringkanaya, rencana pelaksanaannya pada hari Sabtu tanggal 15 November 2025 di jam 7 pagi sampai dengan selesai. Tempatnya di Kompleks Gereja Jemaat Biringkanaya. Demikianlah penekanan warta kita pada saat ini. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman kita pada pagi hari ini, Bapak Pendeta Manase, Dilaran, dan STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk meyakini kemahakuasaan Allah, sehingga teguh mengerjakan pekerjaan Allah di dunia ini. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian Rindukah Engkau mendapat berkat Tuhan.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pergilah dengan fokus yang benar menjalani hidupmu kini dan di sini sebagai sebuah cerminan hidup di sana dalam kemahakuasaannya. Dan karena itu dalam keadaan berdiri di dalam gedung gereja ini di hadapan Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepadanya, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita menyembah Tuhan, memuji memuliakan nama Dia, menaikkan syukur pujian kita dengan menyanyikan Andaikan Surya Pagi Tersembunyi. Hidup duniawi, karena itu pun anugerah. Ingin sekali hidup tentram damai, serta nikmati ciptaan megah. Tetapi puncak dan bahan sejati, rumahmu nanti akan kurai mahkota yang abadi, hidup di surga. Kita mengulangi pujian ini sekali lagi. Abaikan hidup duniawi, karena itu pun anugerah. Ingin sekali hidup tentram damai, serta nikmati ciptaan megah. Tetapi puncak dan bahan sejati, rumahmu nanti akan kurai mahkota yang abadi, hidup di surga tenang. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.